매일 행복합니다. 사랑해, 홍혜인. 고모 왜 이래? 아, 진짜. 야, Diceritakan sepasang sejoli yang saling mencintai melangsungkan pernikahan mewah dengan manis. Mempelai perempuan bernama Hom Hae-in merupakan anak konglomerat paling berpengaruh di Korea. Ia menikahi Baek Hyun-woo, seorang direktur hukum yang bekerja di perusahaannya. Kini pernikahan mereka sudah berlangsung selama 3 tahun. Khalayak publik banyak yang penasaran dengan hubungan kedua pasangan dengan status yang berbeda tersebut. Saat diwawancarai oleh wartawan, mereka ditanyai tentang kehidupan pernikahan mereka. Hyun-woo menjawab dengan santai, sedangkan Hae-in menjawab dengan sedikit arogan. Sepertinya hubungan pernikahan mereka selama ini kurang berjalan dengan baik. 매일 행복합니다. Aslinya asyik, pertemuan mereka berawal dari Hae-in yang bersikap ceroboh saat di kantor. Karena tidak mengetahui saat mengoperasikan mesin fotokopi, Hae-in memukul-mukul alat tersebut. Hyun-woo berusaha menasehatinya karena sikapnya yang kaku dan ceroboh. Hyun-woo khawatir Hae-in akan dimarahi atau dipecat dari perusahaan. 자꾸 복사하기를 못 참을까. Waktu demi waktu berlalu. Ketika di luar sedang hujan, Hyun-woo dengan perhatian memberikan payungnya untuk Hae-in. Secara tiba-tiba, ia menceritakan tentang keluarga dan kehidupan pribadinya. Diketahui, Hyun-woo merupakan lulusan dari SNU. Ia merupakan kebanggaan di desa Yongduri. Keluarganya merupakan orang terkaya dan dihormati di desanya. Hyun-woo mengatakan jika wanita pilihannya di masa depan akan ia jaga dan tak perlu membiarkannya untuk bekerja. Semua yang Hyun-woo katakan tak lain ialah bermaksud untuk menyatakan perasaannya dan melamar Hae-in. 그러니까 좋아서 그래요. Mengetahui status keluarga Hae-in yang tajir, Hyun-woo tiba-tiba mengundurkan diri dari perusahaan dan tidak bisa dihubungi. Hae-in lalu pergi ke desa Yongduri dengan helikopter untuk bertemu dengan Hyun-woo secara romantis. Itulah perjalanan kisah cinta mereka. Saat diwawancarai, Hyun-woo meyakinkan jika pernikahan mereka sangat bahagia dan keduanya masih sangat mencintai. Namun, tak lama terdengar kabar jika keduanya akan segera bercerai. 우리 너희 정말 잘 살고 있고 도대체 왜 이혼했다? Hae-in bekerja seperti biasa ketika di kantor. Saat rapat untuk evaluasi, Hae-in berencana untuk menutup semua gerai di mallnya yang hanya menghasilkan laba di bawah 20%. Hal ini diakibatkan karena berdampak pada margin perusahaan. Namun, tim legal yang dipimpin oleh Hyun-woo menolak usulan tersebut. Hae-in sangat kesal dan memanggilnya ke ruang rapat. Hyun-woo dengan tegas tetap menolak karena pihak mereka akan mengajukan gugatan dan secara tidak langsung grup Queen akan dirugikan atas hal ini. Hae-in tak peduli, ia tetap ingin menggugatnya dan menutup toko-toko itu. Atas kejadian ini hubungan mereka semakin renggang. 내가 말했잖아요. 내보내라고. 업체의 갑질하는 관행을 바로잡으려고 법률이 여러 그쪽에서 버티면 소송하라고. 소송해서 이기라고. 개와 일은 별개야. 아, Seluruh keluarga Hae-in melakukan rapat keluarga. Mereka mengkhawatirkan gosip yang beredar tentang hubungan Hae-in dan Hyun-woo. Apalagi hubungan mereka sudah diketahui tak akur di depan karyawan. Untuk menghindari gosip di luaran sana, mertuanya menekan agar keduanya segera memiliki anak dan menasihati Hyun-woo untuk mengejar gelar MBA ke luar negeri. 들의 집과 가족을 공개하는 속찬 내용이 그거랑 이거랑 같냐? 같은 거 아닌가? 아닌가? Hae-in ingin mempertimbangkan permintaan kedua orang tuanya. Ia menyuruh Hyun-woo untuk belajar di luar negeri dan akan memastikan jika mereka punya anak, bayi tersebut akan diasuh oleh babysitter. Karena merasa lebih praktis dan mudah. Hyun-woo tak habis pikir dengan perkataan Hae-in. Karena situasi tersebut adalah hal yang tidak memungkinkan di tengah keadaan hubungan mereka yang kacau. 하고 가라는 유학 가. 애도 다른 사람 지면에 실릴 건 내가 직접 그럴 거니까. Hyun-woo marah dan keluar dari rumah. Sementara Hae-in tampak memukul dan memarahi saudaranya So-chul karena sempat memojokkan Hyun-woo saat rapat keluarga. 내 남편한테 나대라. 진짜 뒤진다 너. Hyun-woo tampak frustasi.
Ia bertingkah gila dan menangis saat mabuk. Hyunwoo sangat bimbang tentang keputusannya mengenai rencana perceraiannya dengan Hae-in. Di samping itu, wartawan terus mengontit Hyunwoo yang terus kepo tentang kehidupan pribadinya. 다 네가 그냥 이혼하지 말고 잘 살았으면 키워서 안 된다고. 용돈이 남은 집 한 입만큼도 내 편이 없다고. 내 주장을 진짜 키워서 안 된다고. Hyunwoo tak bisa lepas dari bahan gosipan. Diketahui ia selalu membereskan kekacauan keluarga Hae-in, termasuk dengan mertuanya. Ia dicaci tak punya harga diri dan disebut sebagai aib bagi pengacara. Keluarga grup Queens memiliki tradisi di mana para lelaki dan menantu akan mempersiapkan perjamuan ketika akan ritual atau upacara keluarga. Hari ini adalah peringatan kematian untuk mendiang istri ketua bernama Yang Bisuk. Semua keluarga berkumpul dalam acara ini. Kedatangan Bomja dalam ritual ini membuat ketua sedikit khawatir. Bomja baru saja keluar dari penjara atas bantuan Hyunwoo. Ia membuat kekacauan saat ritual. Bomja marah dan mengatai pacar ayahnya sebagai penyebab ibunya terkena serangan jantung akibat melihat perselingkuhan mereka. Bomja juga tak terima karena ia telah dipenjarakan oleh ketua. 범자 왔다! 잊었어? 우리 엄마가 누구 때문에 죽었는데? 엄만 그냥 심장마비. 고모 왜 이래? 아 진짜. 야, Sementara itu, Pak Hom, putra pertama tertua, terlihat datang dan sedang dikerubungi oleh wartawan. Kemunculannya mengejutkan media, karena ia diketahui telah lama memiliki perselisihan dengan keluarganya. 오늘 묻힌 제사에 참석할 예정인가요? 공마대장님과 만나기로 하신 겁니까? Para lelaki dari menantu grup Queen merasa kecewa karena mereka tidak dilibatkan dalam upacara ritual tersebut. Apalagi mereka telah dipekerjakan untuk membuat hidangan dalam acara itu. Sementara Hyunwoo diperintahkan oleh mertuanya Bomju untuk membereskan orang kepercayaannya karena dianggap ia telah berkhianat. Ia ingin orang tersebut dipermalukan di depan media dan membuat hidupnya menderita. Hyunwoo merasa depresi menghadapi semua karakter anggota keluarga grup Queen. 과연 맞는 일인가? 한 놈을 조질 땐 그 놈만 조지는 게 아니야. 숨어서 딴 생각하던 놈들 뒤 칼을 꽂는 거라는 거. Ia berkonsultasi ke psikiater karena mengalami stres berat. Berdasarkan angket yang ia isi, Hyunwoo memiliki keinginan besar untuk bercerai dengan Hae-in. Semua tradisi keluarga grup Queen seperti rapat di malam hari, ritual upacara 15 kali, dan semua kebiasaan aneh membuat ia merasa tertekan. Ia muak dengan anggota keluarga grup Queen. Apalagi Hyunwoo selalu merasa cemas ketika mertuanya tak henti memerintahkannya untuk membereskan permasalahan mereka. Namun, Hyunwoo paling benci dengan istrinya karena selalu bersikap egois. Hyunwoo merasa bodoh karena telah mempercayai perkataan manisnya sebelum menikahi Hae-in. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan akibat Hae-in. Namun, Hyunwoo merasa tak bisa bercerai dari istrinya. Bagaimanapun, ayah mertuanya akan membuat hidupnya hancur saat melakukan itu. 몇은 놈들한테 경고하는 거야. 숨통 트일 만한 곳이 필요하긴 한 상황이네요. 다 감사하고 보세요. 섭섭하지도 않고 그 사람이 싫어요. 정말 너무 Glass sedikit menyindir dan merekomendasikan Hae-in untuk melakukan perawatan kulit di kliniknya karena ia merasa wajah Hae-in tampak stres. Hae-in menegurnya karena ia bersikap tak sopan ketika di depannya. Wanita di samping Grace merasa jengkel atas perilaku Hae-in yang bersikap kasar dan arogan. 하다. 우리 샵에 진짜 죽이는 애. 아무튼 성격 냉해. Grace menemui Hyunwoo. Diketahui ia memiliki bisnis di bidang kecantikan dan sering menjadi mak comblang untuk para keluarga kaya. Ia meminta Hyunwoo untuk menjadi pengacara istri Daeyeon karena ia mengalami perselisihan mengenai harta warisan. Grace membuka sebuah rahasia jika Hae-in menulis sebuah wasiat sebelum pernikahannya, di mana isi wasiat tersebut mengatakan jika Hae-in akan mendapatkan semua uang, saham, dan real estate jika terjadi sesuatu padanya. Ia juga menuliskan jika Hyunwoo tak akan mendapatkan apapun dari hartanya. Hyunwoo hanya bereaksi dengan tatapan kosong saat mendengarnya. Grace juga menetapkan jika Hae-in sepertinya tak membutuhkan seorang suami. Ia hanya ingin menambahkan daftar seorang budak dalam keluarganya, di mana Hyunwoo menjadi sasaran karena terus saja mematuhi perintah Hae-in.
근데 출신이야. 홍보용 러브 스토리 딱 나와. 그게 우리 바닥에서는 바이블 돼서 돌아다녀요. Hyunwoo sangat kesal dan bersikap ketus saat ia diajak ke suatu tempat oleh Hae-in. 나는 너랑 어디도 같이 안 갈 거니까. Hyunwoo pulang ke Yeongburi untuk bertemu dengan keluarganya. Ayah dan ibu Hyunwoo terlihat sedang bertani dan mengurus beberapa kebunnya. Mereka terkejut dengan kedatangan Hyunwoo secara mendadak. Ia meminta putranya untuk makan dan mencicipi masakannya. 허가댁이 경제적으로는 대한민국 기둥인 반면에 알았어. Mison menginterogasi Hyunwoo karena ia tak datang saat perayaan ulang tahun ayahnya. Hyunwoo memberikan alasan, karena itulah ia bertekad untuk menceraikan Hae-in. Hyunwoo merasa tak tahan dengan pernikahannya yang tak bahagia. Orang tuanya menasihati Hyunwoo jika dalam pernikahan sangat wajar ketika mengalami kesulitan. Namun Hyunwoo masih tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Hae-in. 전화했지. 그래 잘 안 해. 지가 너무한 걸. 그래서 나 이혼하려고. 집 연년을 같이 산 엄마 아버지도 이렇게 이신적 너 진짜 네 생각 Hae-in mengungkapkan jika setelah pulang dari kantor, ia pergi menemui dokter. Ia dikatakan sedang sekarat dan waktunya hanya tersisa 3 bulan. Entah apa yang dimaksud oleh Hae-in. Tapi setelah mendengar perkataan itu, Hyunwoo memurungkan niatnya untuk memberikan surat cerai padanya. 지금 Hyunwoo menjelaskan jika ia hanya ingin meminta maaf. Ia berjanji untuk memperlakukannya lebih baik. Hyunwoo terlihat menangis. Ia mengatakan jika dirinya begitu mencintai Hae-in, perubahan drastis akan sikap Hyunwoo ini membuat Hae-in merasa terharu sekaligus kebingungan. 나더러 너 없이 살라고? 사랑해 홍혜인. Kilas balik ketika mereka telah melakukan perayaan selepas pernikahan, Hyunwoo dan Hae-in membuat sebuah video manis, di mana dalam video tersebut mereka berjanji untuk bahagia, saling menjaga, dan selalu menyayangi satu sama lain. 아니 나중에 보시면 좋을 것 같아서. 혜인이 생각 가끔 했는데 남편분 보니까 기분이 좀 묘하네요.